Kenapa Bani Israel, ya, mereka itu Allah berikan kelebihan, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan keistimewaan, sampai mereka Allah berikan keselamatan. Sehingga apa? Mereka dikejar oleh Fir'aun, Allah berikan keselamatan. Cerita singkat di dalam tafsir disebutin. Sampai tatkala mereka selamat dari kejaran Fir'aun, kejaran dari laut, tenggelam dari laut, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kami akan beriman kepadamu kalau kami bisa ngelihat Allah jahrotan, dengan cara nyata, jelas ngelihat Allah." Nauzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Cerita singkat jamaah, ini Allah datangkan petir. Sehingga apa? Mereka mati. Karena kena petir. Tapi hebat, Allah mengatakan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Allah hidupkan kembali mereka setelah mereka mati. Mati cuma sehari semalam, langsung hidup lagi. Kenapa? Di dalam tafsir disebutin, karena ajal mereka belum datang, belum tiba. Matinya mereka disambar petir karena apa? Murkanya Allah, marahnya Allah, karena mereka mengatakan pengen ngelihat Allah. Nanti saya mau kembali ke sini jamaah. Cerita nih, alur ceritanya kayak begini dulu. Allah matikan mereka tapi Allah hidupkan. Kenapa? Karena ajalnya belum tiba. Yang kedua, rizkinya masih ada di dunia. Ini hikmah jamaah. Orang kalau ajalnya belum tiba dan rizkinya masih ada, nggak bakal mati di dunia. Lompat dari lantai 8, lantai 10. Kalau memang ajalnya belum tiba, nggak bakal mati. Tapi kalau ajalnya udah tiba, rizkinya udah habis masa hidupnya orang. Akhirnya Allah hidupin lagi. Tapi memang yang namanya manusia, supaya apa? La'allakum tashkurun. Kata Allah dalam ayat ini menceritakan supaya mereka bersyukur. Tapi buktinya apa? Mereka nggak bisa bertasbih kepada Allah. Mereka nggak bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Hati mereka udah dipatri. Hati mereka udah dicap oleh Allah. Hati mereka udah ditutup oleh Allah. Sehingga yang begitu aja mereka nggak bisa beriman kepada Allah. Nah di sini hadirin, kenapa Allah perintahkan kepada kita manusia pada waktu sujud a'la menyebutinnya? Karena untuk menghinakan diri kita manusia. Jangan sombong di hadapan Allah. Jangan merasa hebat dengan apa yang kita punya, dengan apa jabatan, pangkat, kedudukan, harta, ilmu dan lain sebagainya. Kenapa? Allah yang lebih tinggi. Sedangkan kita manusia dalam keadaan hina. Sujud kita ada, pala kita yang paling kita jaga, ada yang di paling bawah. Itu dia salah satu daripada hikmahnya di situ. Kenapa kita perlu sujud? Ya. Lamma fihi min wad'il jabhati, di mana di sini meletakkan jabhah, jidat, hiya asraful a'dha, anggota yang paling mulia, ala mawati'il aqdam, tempat diinjaknya daripada kaki, yaitu bumi. Walihada, oleh karena ini, kana afdalu minar ruku, sujud lebih afdal daripada ruku. Di sini penyebabnya. Maka salah satu dikatakan, ya, faja'ala ablaq wa huwa a'la ma'al ablaq wa huwa sujud. Maka jadikanlah sesuatu yang paling lebih, huwal a'la, yaitu Allah yang paling tinggi, ma'al ablaq, dengan sesuatu yang paling tinggi, yang paling sampai, huwa sujud, yaitu pada waktu manusia itu dalam keadaan sujud. Maka dikatakan waktu yang paling baik untuk kita berdoa kepada Allah pada waktu kita sujud. Di situ hadirin. Ya, ini hikmah. Namanya catatan kaki, sesuatu hal yang begitu termasuk adalah sesuatu yang ini. Ya, kalau kita mau baca, boleh nggak dibaca pada waktu dia ruku dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya kalau tanya boleh aja. Tapi nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nggak pas namanya, ya. Makanya Nabi mengatakan hal yang demikian, ya. Berikutnya lagi, wa yustahabu ayyakula dzalika thalathan, dan disunahkan mengucapkan yang demikian itu membaca tasbih 3 kali. Sekali cukup, tapi kalau mau ngambil sunahnya sampai 3 kali.
sekali cukup, ngambil sunnahnya 3 kali. Paling banyak berapa? Wa qad jaa fil hadisi Huzaifah, dan telah datang ini keterangan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Huzaifah, wa fi ahadis, dan masalah ini banyak hadis-hadisnya. Wa huwa adnal kamal, itu adalah dikatakan paling sedikitnya yang sempurna. Kalau paling sedikitnya 1, tapi sedikit yang paling sempurna 3. Begitu, ya. Wa akmaluhu, sempurnanya berapa? Baca tasbih. Min tis'i tasbihatin, 9 kali tasbih, ila ihda asyara tasbihatan, sampai 11. Nggak boleh lebih dari itu. Ya. Kalau kelebihan nanti termasuk membatalkan sholat. Tatwilu ruknin qasirin ila memanjangkan rukun pendek kepada rukun yang panjang. Sujud, ruku itu termasuk ruknun qasir, ya, termasuk rukun pendek, nggak boleh dipanjang-panjangin. Makanya nggak boleh lebih dari 11. Lebih 11 dia baca, batal sholatnya. Ya. Minimal 1, akmalnya 3, sempurnanya sampai 11. Ambil ganjilnya. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Terserah mau ngambil berapa aja. Tapi maksimalnya sampai 11 kali.